Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Yang pada pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu membahas tentang Indonesia pada masa reformasi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Cukup. Anak-anak, pada pertemuan kali ini tujuan yang akan kita capai adalah satu, kalian dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Yang kedua, nanti kalian dapat membuat laporan hasil telaah tentang Indonesia pada masa reformasi. Yang ketiga, kalian harus mengembangkan sikap jujur, tanggung jawab, dan bekerja keras. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan politik ekonomi pada akhir Orde Baru, maka pada saat ini kita akan lanjutkan membahas tentang pemerintahan pada masa reformasi, yaitu pemerintahan B.J. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, dan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Baik, kita mulai dari pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie ini diangkat atau dilantik sebagai presiden di Istana Negara karena presiden saat itu Bapak Soeharto mengundurkan diri, sehingga secara konstitusional yang menggantikan adalah wakil presidennya, yaitu B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Pada pemerintahan B.J. Habibie ini sering disebut sebagai pemerintahan transisi karena pemerintahan B.J. Habibie ini masih dianggap bagian daripada pemerintahan Soeharto karena diangkat oleh rezim Soeharto sebagai wakil presiden. Langkah pertama untuk menanggapi tuntutan reformasi yang dilakukan B.J. Habibie adalah yang pertama, melakukan pembebasan tahanan dan narapidana politik. Istilahnya tapol dan napol, tahanan politik dan narapidana politik. Di mana beberapa tokoh seperti Bapak A.M. Fatwa, kemudian ada yang Nana Gusmo yang dari Timor Leste itu dibubarkan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ditahan pada masa Bapak Soeharto karena masalah politik, bukan masalah kriminal. Yang kedua yang dikeluhkan oleh masyarakat pada masa Pak Harto adalah kebebasan pers. Maka pada zaman Pak Habibie ini dilakukan kebebasan pers, di mana pers boleh atau tidak dicabut meskipun banyak menulis tentang pemerintahan atau menyikapi kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah pembentukan partai politik. Pada masa Presiden Habibie ini partai politik berkembang pesat. Yang semula pada zaman Orde Baru itu hanya 3, kemudian pada masa B.J. Habibie berkembang menjadi 24 yang mengikuti pemilu. Kemudian pelaksanaan pemilu 99 yang seharusnya dilaksanakan pada 2002 tapi dipercepat oleh B.J. Habibie pada tahun 99. Yang kelima, mengatasi disintegrasi bangsa, yaitu di Papua dan di Aceh. Yang keenam adalah memperbaiki perekonomian, di mana perekonomian pada saat itu dolar sangat tinggi, kemudian bisa diatasi oleh B.J. Habibie sehingga menjadi sekitar Rp8.000 per US dollar. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan otonomi daerah, di mana pengelolaan negara bukan sentralistik, tapi dilakukan otonomi daerah di tingkat kabupaten.
yang setelah B.J. Habibie hasil pemilu 99, MPR menetapkan pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Nah, pada masa Gus Dur ini atau Abdurrahman Wahid ini dikenal dengan Gus Dur, yang pertama melakukan pemisahan antara Polri dan TNI, di mana Polri hanya bertugas sebagai pengaman atau keamanan dalam negeri, sementara TNI hanya bertugas sebagai kekuatan pertahanan. Kemudian selanjutnya adalah yang juga luar biasa, pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi negara. Sebelumnya agama yang resmi diakui negara itu hanya Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Sekarang menjadi tambah satu, menjadi 6, yaitu agama Konghucu. Yang ketiga, mengatasi disintegrasi Irian Jaya, di mana pada waktu itu Irian Jaya ingin merdeka. Yang selanjutnya melanjutkan kebijakan kebebasan pers. Yang selanjutnya kebijakan Abdurrahman Wahid adalah menghapus Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan, karena itu dianggap sebagai sumber korupsi sehingga dihapuskan. Selanjutnya adalah setelah Gus Dur dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR, maka wakil presidennya Megawati Soekarnoputri diangkat atau dilantik menjadi presiden. Melanjutkan sampai tahun 2004 diadakan pemilu. Kebijakan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden adalah: 1. Di bidang politik dan hukum melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 seperti yang sekarang ini ada. Yang kedua, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi khusus korupsi ini ditangani oleh lembaga hukum yang disebut KPK, yang sekarang ini sangat populer, dan pengadilannya lewat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan melalui pengadilan yang biasa. Di bidang ekonomi, melakukan perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, menetapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Kemudian di bidang politik, melaksanakan pemilu tahun 2004, di mana untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan 2 tahap. Yang pertama untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR. Yang kedua dilaksanakan pemilu presiden, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Pak SBY ini menjadi presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. Pada periode pertama 2004 sampai 2009 didampingi oleh wakil presiden Yusuf Kala. Kebijakan dalam bidang politik antara lain adalah mengatasi disintegrasi bangsa. Ini khususnya mengatasi GAM di Aceh, sehingga terjadi perjanjian GAM dengan Indonesia. Maka di Aceh sampai sekarang alhamdulillah aman. Memberantas illegal logging, yaitu pencurian kayu, terutama di pulau-pulau di luar Jawa. Memberantas terorisme, pada zaman itu banyak sekali terorisme. Kemudian kebijakan dalam hukum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Kebijakan dalam bidang ekonomi adalah memperbaiki iklim investasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, menanggulangi kemiskinan. Itulah kebijakan yang dilakukan oleh SBY pada masa periode pertama. Pada periode kedua, SBY didampingi oleh Budiono mengambil langkah-langkah meningkatkan pelayanan publik, mempermudah pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, di mana pada masa SBY ini anggaran pendidikan 20% dari seluruh anggaran belanja negara. Ini luar biasa. Yang ketiga, mewujudkan sistem good
governance atau pemerintahan yang baik. Yang terakhir adalah menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, ini pada periode pertama, Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi yang sampai saat ini telah memerintah periode kedua. Pada periode pertama ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang satu, perbaikan pelayanan. Antara lain ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Ini semuanya ditanggung oleh negara. Kemudian di kebijakan di bidang ekonomi adalah menghapus subsidi BBM, memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara. Yang ketiga, mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Jokowi banyak berkunjung ke luar negeri untuk membawa investor masuk ke Indonesia. Kebijakan di bidang kelautan ini sangat fenomenal, yaitu menangkap kapal-kapal asing di perairan Indonesia dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Yang kebijakan di bidang pertambangan antara lain mengambil alih pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam. Kemudian mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia, yaitu tambang emas tembaga yang ada di Irian Barat. Itulah anak-anak kira-kira materi kebijakan pemerintahan pada masa reformasi. Silahkan kalian pelajari, Bapak juga menyiapkan dalam bentuk teks, yaitu dalam bentuk PDF. Di bawahnya ada latihan soal, silahkan kalian pelajari. Kemudian insya Allah minggu depan kami gunakan untuk kami acak ulangan penilaian harian akan kami ambil dari soal-soal itu. Silahkan dipelajari, dicari jawabannya di dalam materi ini maupun di dalam buku teks, buku sejarah Indonesia yang terdapat dalam perpustakaan yang sudah kalian miliki. Ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan karena itu nanti bahan untuk bahan untuk ulangan saja. Silahkan pelajari. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu. Silakan selengkapnya kalian baca di materi dalam bentuk PDF, itu lebih luas. Setelah kalian baca dengan seksama, silakan kalian kerjakan tugas. Jangan lupa, Pak Adi lupa mengingatkan, jangan lupa kalian absen dulu link ya, supaya dari beberapa pertemuan lalu ada beberapa anak yang belum melaksanakan tugas, belum mengerjakan tugas. Silahkan kalau masih ada bisa membuka link yang dibuka oleh sekolah, silahkan dikerjakan.